Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita memuji, kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat yang tak terkira yang telah tercurah kepada diri kita, sehingga hingga di akhir bulan Ramadan yang insya Allah besok kita sudah Idul Fitri, kita bisa melaksanakan, memperbaiki hati kita, meningkatkan ibadah kita, banyak berdoa, dan alhamdulillah hubungan antar sesama muslim semakin akrab, semakin dekat karena seringnya berinteraksi di dalam masjid ini. Satu sama lain saling mengenal, karakter satu sama lain saling mengenal, sehingga pergesekan-pergesekan yang barangkali ada hal yang kurang baik bisa sama-sama bisa dimaklumi karena sudah sama-sama mengenal kepribadiannya. Demikian pula sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, 29 hari sudah kita lalui. 29 hari juga kita sudah melatih diri, dan 29 hari pula kita menata hati dalam hingar-bingarnya kesibukan duniawi, menata hati dari keterbatasan ataupun kelebihan materi, menata hati dari pergesekan-pergesekan yang bisa menekan emosi. Semua menyatu dengan satu tekad agar kita mendapatkan ridho ilahi. Adalah bukan hal yang mudah, bukan hal yang bisa diremehkan, bukan hal yang Allah cuman begitu sudah biasa. Tapi ini semua adalah perlu perjuangan. Oleh karena itulah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, yang perlu kita patri di dalam sanuri, sanubari, dan hati kita. Kita senantiasa supaya kita menjaga perilaku, sikap, segala tutur kata yang ada. Jangan sampai menyimpang dari apa yang dilarang ilahi. Ini merupakan salah satu hikmah kita menjalani ibadah puasa. Ibadah puasa akan merasa berat untuk dilaksanakan kalau tidak didasarkan nilai-nilai iman dan ketakwaan. Ibadah puasa kalau hanya dilakukan hanya karena teman, saudara, orang lain, atasannya dan sebagainya, tidak akan menghasilkan sebuah kejujuran. Karena ibadah puasa dilakukan dengan nilai keimanan, maka ada orang maupun tidak ada orang, dilihat orang atau tidak dilihat orang, hati kita terjaga. Hati kita akan mengatakan bahwa aku berpuasa karena Allah SWT. Dimanapun aku berpuasa selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga kejujuran ada pada nomor satu dalam perilaku sehari-hari. Karena itulah hari ini adalah hari terakhir insya Allah kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Jangan lagi dibuat lalai selama kita melatih diri selama 1 bulan Ramadan yang sudah terlewati.
Jangan lagi dihiraukan sudah bulan Ramadan berlalu kita merdeka. Kita bisa melakukan apa saja. Hati-hati. Ini adalah bagian godaan syahwat. Mengakhiri bulan Ramadan memang sangat manusiawi. Ketika kita merasa bergembira, lepas dari kekangan. Ini sangat manusiawi. Apakah salah? Tidak, kita anggap salah. Tapi kita harus ingat diri bahwa dalam bulan Ramadan kita sudah betapa kita menempa diri untuk melatih, menahan emosi, menahan amarah, menahan segala hal-hal yang tidak akan memperbaiki nilai keimanan, akan merusak nilai ketakwaan. Kita sudah mampu menahan. Maka hasil akhir selain ibadah puasa Ramadan selesainya kita insya Allah mendapatkan maghfirah, akan nampak dalam perilaku setelahnya. Ketika lepas bulan Ramadan langsung perilaku tidak ada perubahan. Membaca Al-Quran ditinggalkan. Berjamaah ke masjid sudah kadang-kadang. Berzikir sepanjang hari kalau ingat. Artinya apa? Tidak usah bertanya kepada Allah, ya Allah, engkau terimakah ibadah puasaku? Tidak usah. Akan nampak dengan sendirinya. Berarti selama puasa, penghayatan untuk puasa karena Allah, karena iman dan takwa belum sepenuhnya dijalani. Ini adalah indikator. Karena itulah nilai ketakwaan di dalam diri kita harus kita jaga. Jangan khawatir dalam hidup ini semua rezeki, kebutuhan sehari-hari, persoalan hidup di dunia ini Allah jamin akan diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberikan jalan kemudahan dan akan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Karena itu kita sudah menjalani bulan puasa 1 bulan penuh. Keimanan, ketakwaan, berzikir, berdoa, bersedekah, ngaji, dan hal-hal positif lainnya. Jangan sirna begitu saja setelah Ramadan. Indikatornya ketika kita melihat jamaah di masjid Kahadalan, subuh bisa 4-5 baris, isya bisa 4-5 baris, zuhur bisa 2-3 baris, bahkan pernah 4 baris asar kalau pas liburan. Ketika setelah Ramadan nanti, mungkin barang 1, 2 hari, 3 hari masih sibuk mulang mudi atau masih sibuk untuk menjalin silaturahim, tapi setelah hari ke-6, ke-7, ke-8 masihkah seperti sedia kala? Tentu ini adalah sebuah pertanyaan yang kita kembalikan kepada diri kita. Akankah kita mampu menjaga Ramadan yang telah kita lalui? Namun demikian, kita tidak boleh menyombongkan diri. Tatkala kita bisa menjalankan ibadah sholat malam, jangan pernah menganggap orang-orang yang tidak melakukannya kamu tidur nyenyak. Tidak seperti aku. Jangan pernah merendahkan ketika ibadah puasa sunnah setelah Ramadan. Karena kita melakukan puasa sunnah, menganggap diri kita paling bertakwa. Mereka kita puasa sunnah kurang imannya. Jangan pernah pula orang-orang yang biasa banyak membaca Al-Quran kasat mata dengan orang-orang yang tidak membaca kasat mata menganggap diri kita orang yang paling baik. Ingatlah, barangkali mereka tidak sholat malam tapi ibadah yang lain lebih baik daripada kita. Barangkali mereka tidak menjalankan puasa sunnah tapi ibadah yang lainnya lebih baik dari kita. Barangkali mereka tidak nampak membaca Al-Quran di depan mata kita. Mungkin dia sengaja membacanya di tempat yang tertutup supaya tidak terjadi kesombongan. Jangan pernah mengatakan diri kita orang yang terbaik sehingga kita orang-orang yang menjadi sombong karena peribadatannya. Ingatlah, keimanan seseorang adalah fluktuatif. Bisa jadi hari ini kita semua lebih baik
Tetapi tatkala Allah mencabutnya, kita akan menjadi terburuk. Yang baik adalah kita tetap tawadhu. Kita menjalani kebaikan secara istiqomah, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita setelah habis Ramadan kita senantiasa di dalam pelindungan dan rahmat Allah, dijauhkan dari hal-hal yang akan merusak nilai keimanan kita. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share, like, and subscribe